temanya apa kemarin? Ya, salah satu jawab. Oke, betul, Christian ya, Mas Christian. God is risen, seperti itu. Allah telah bangkit, teman-teman. Ya. Nah, jadi kan di pertemuan sebelumnya, jadi Kak Andri itu membahas tentang betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Anugerah pengampunan, kita dilayakkan untuk berhadapan dengan Allah, kita diampuni, kita diselamatkan, dan itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Seperti itu. Nah, dan di PO kali ini adalah follow up atau lanjutan dari PU sebelumnya, seperti itu. Untuk menindaklanjuti PU sebelumnya yang berjudul All is New atau semuanya itu baru. Jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus itu apa sih makna yang kita dapat dari kebangkitan Tuhan Yesus ini? Nah, jadi kami mengharapkan, jadi kami Eklesia Kristi mengharapkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar seremonial belaka, teman-teman. Jadi seremonial itu apa ya, perayaan aja. Wah, kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan puji Tuhan, haleluya. Habis itu lupa, habis itu tetap hidup dalam dosa, seperti itu. Nah, jadi harapannya kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi sebuah awal yang baru bagi teman-teman ya. Memberikan spirit yang baru, semangat yang baru bagi hidup teman-teman, supaya teman-teman yang masih berkubang, masih jatuh dalam dosa itu bisa bangkit dari kegagalannya, bangkit dari kejatuhannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu kita yang akan kita bahas seperti itu. Nah, sebelum bahas kebangkitan, kita bahas yang enteng-enteng dulu ya. Kan katanya kalau Alkitab bahasnya wah berat kayak gitu kan, apa sepaneng kayak gitu kan. Nah, jadi saya mau yang ringan-ringan dulu. Kita mau ngobrol yang ringan-ringan dulu, yaitu tentang mahasiswa. Bisa di next, Kak. Next. Nah, ini teman-teman, ini adalah dunia mahasiswa yang teman-teman sudah familiar ya. Ini gambarnya diambil sebelum pandemi ya, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kayak gitu. Nah, ini supaya teman-teman apa ya, merefresh kembali ya ingatan teman-teman tentang kegiatan teman-teman sebagai mahasiswa. Seperti itu. Ada apa? Kuliah ya kan, kuliah di kelas, berinteraksi dengan dosen, terus ngobrol-ngobrol bareng sama temen, seperti itu. Kira-kira ada yang kangen nggak sama kuliah offline, teman-teman? Di sini coba bisa chat. Kangen nih Kak, kuliah offline. Ayo, offline bisa ketemu sama teman, bisa ngobrol sama teman, kangen. Oh iya, kalau dari Uci kenapa bisa kangen Uci sama kuliah offline? Bisa di apa open mic gitu? Oh iya, rindu Resa, kata Resa. Ya kangen sih Kak, soalnya interaksinya kan kalau sekarang jadi berkurang. Apalagi kalau misalnya tipe orangnya tuh suka ngomong, kayak nggak bisa kalau diam gitu kan. Kalau sekarang sendiri, benar-benar sendiri kan jadinya hampa gitu Kak. Oh iya, iya betul sih. Iya teman-teman, jadi kalau seru ya gitu ya kuliah, kalau langsungan ya sih ya bisa ngobrol sama temen ya gitu kan, bercanda ya kan, nongkrong ya kan, bagian nongkrong ya. Ini ternyata Uci orang yang ekstrovert ya gitu ya. Kalau saya lihat seperti itu sih. Tapi ada teman-teman juga yang nyaman di rumah kayak gitu kan. Ini kayaknya tipikal orang introvert ya. Orang yang apa ya? Yang introvert ini tipikalnya di rumah, yang tertutup ini ada Mas Immanuel, ada Mas Rian nyamannya di rumah. Seperti itu. Nyaman karena apa? Serban ya. Gitu ya. Enggak ya kayak gitu. Nah, ini ya ada bisa nongkrong, bisa apalagi nongkrong di kafe kayak gitu kan. Pas dulu apa? Offline seperti itu. Nah, sekarang ya karena pandemi ini jadinya kita online, teman-teman ya, seperti itu. Nah, itulah kegiatan dunia mahasiswa, kegiatannya belajar, kuliah, mengerjakan tes, ya gitu kan, diskusi kayak gitu kan, terus main free time sama temen kayak gitu kan, gitaran kayak gitu, atau mabar atau juga yang nongkrong di kafe. Nah, itu dunia yang mahasiswa yang kita juga mengalaminya. Nah, tapi teman-teman kayak gitu kan, di balik kegiatan dunia mahasiswa ini ternyata mahasiswa menyimpan sisi lain ya, atau dunia lain dari kegiatannya, yaitu kayak sisi gelapnya dari mahasiswa itu sendiri. Apa sih teman-teman sisi gelap dari dunia mahasiswa? Bisa di next, Pak. Yang membuat pasti teman-teman juga apa ya, khawatir juga. Nah, ini teman-teman, ada juga dunia lain mahasiswa ya, lain. Saya nyebutnya dunia lain karena konotasinya negatif ya kayak itu, yaitu dunia gelapnya mahasiswa. Kalau kalian lihat
di gambar ini ya, ada mahasiswa yang merokok ya kan, merokok. Menurut pengamatan saya kayak gitu kan. Jadi ini diambil dari menurut pengamatan saya teman-teman saat melayani mahasiswa. Jadi teman-teman ya pasti yang kuliah kayak gitu kan pasti pernah kayak gitu kan, sering lihat yang merokok kayak gitu kan. Merokok bisa di luar kelas kayak gitu kan. Kalau di Unika biasanya itu ya ada smoking hut ya yang menyediakan untuk merokok seperti itu. Wajar kayak gitu, mereka anggapnya wajar. Oh nggak apa-apa, merokok nggak apa-apa, yang lain rokok kayak gitu kan. Padahal itu nggak baik kan, sebenarnya kan itu kan nggak baik untuk tubuh, merusak kesehatan tubuh. Dosa sebenarnya kalau menurut Alkitab, karena tubuh adalah bait roh Allah, bait roh kudus seperti itu. Ya ini yang saya sering jumpai ya seperti itu. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang merokok baik itu di luar kelas kayak di smoking hut atau di warteg-warteg seperti itu. Ya mungkin ada faktor-faktornya ya yang menyebabkan, yaitu faktor pergaulan bisa karena teman-temannya merokok, rokok coba-coba nggak apa kayak gitu kan. Terus ada menghilang stres kayak gitu supaya mereka nggak sepaneng atas tugasnya kayak gitu. Nah itu adalah faktor penyebabnya, tapi jangan sekali-kali ya dicoba ya teman-teman, karena bisa membuat ketagihan ya. Dan bersyukurnya saya puji Tuhannya berada di keluarga yang baik-baik, komunitas yang baik, jadinya belum pernah merokok seperti itu. Dan saya harap teman-teman juga tidak merokok seperti itu. Walaupun coba-coba itu nggak boleh teman-teman. Terus yang selanjutnya ini ke bawahnya ada orang yang hamil teman-teman. Ini menandakan adalah pacaran yang tidak sehat teman-teman ya. Mungkin itu ya. Ada rekan teman-teman ya yang terjerat dalam pergaulan yang bebas ya. Jadi itu ada teman saya, kakak kelas saya itu yang itu teman-teman sudah menikah teman-teman, sudah punya anak walaupun dia masih kuliah seperti itu. Kasihan teman-teman. Jadi saat dia kuliah itu ya dia nggak ngurus anak karena ya akibat pacaran yang tidak sehat itu teman-teman, pacaran ugal-ugalan. Kalau istilah istilah kerennya dapat gelar MBA ya teman-teman. Itu bukan gelar master ya, master MBA, master, bukan gelar master tapi merit by accident teman-teman ya, nggak boleh seperti itu. Mungkin ada kenalan teman-teman yang pernah seperti itu ya, kayak gitu. Itu sudah istilahnya itu adalah hal yang memprihatinkan teman-teman di mahasiswa. Juga mungkin ada pacaran yang tidak sehat kayak gitu kan, pacaran yang tidak kudus. Makanya teman-teman juga bersyukur berada di komunitas yang seperti ini dan diharapkan siap saat berpacaran nanti seperti itu. Harusnya mencari pacar yang seturut dengan kehendak Tuhan seperti itu. Nah selain itu juga ada ini minuman keras. Ini ada yang mahasiswa yang mabuk kayak gitu kan, minum alkohol, jadinya dia sampai mabuk kayak gitu kan, merusak tubuhnya seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya ada lagi nih, yaitu ini yang paling bawah ini, yaitu paham ateisme teman-teman ya. Apa sih paham? Oh ya teman-teman, tadi koneksi saya hilang teman-teman. Tes? Udah Halo? masuk Kak, Udah masuk ya. Maaf tadi koneksi saya hilang ya. Jadi ini yang itu ateisme teman-teman. Jadi saat pengalaman saya menginjili di Unika bersama tim misi ya, seperti itu, saya menemui orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mahasiswa yang tidak percaya Tuhan teman-teman. Ya saya obrol dulu, ternyata saya kenal nggak percaya Tuhan teman-teman, karena baca buku filsafatnya, baca buku-buku kayak gitu kan. Itulah yang menjadi keprihatinan kita ya, di bahwa ada sebagian mahasiswa yang terpapar ateis teman-teman seperti itu ya. Selain ateis juga ada free thinker, pemikir bebas, agnostik, dan juga yang lain-lainnya teman-teman. Jadi emang walaupun sedikit tapi itu memprihatinkan juga teman-teman, karena emang dunia semakin jahat ya, seperti dalam kata Alkitab,
Karena itu memang kita harus berada di pergaulan yang baik, teman-teman. Nah, selain ateisme juga ada paham radikalisme, teman-teman, ya, yang seminggu lalu hit ya, yang ngebom di Mabes Polri itu, teman-teman. Nah, itu kan cewek ya, kayak gitu kan. Ternyata dia masih mahasiswa, teman-teman. Usianya 25 tahun, teman-teman, kayak gitu kan. Jadi, dengan beraninya kayak gitu kan, menyerang ke Mabes Polri, loh, gak tanggung-tanggung tuh Mabes Polri, loh. Markas besarnya kepolisian, itu penjagaannya ketat ya, bisa masuk ke itu. Dan beberapa minggu yang lalu juga ada bom juga di Makassar juga, itu ya masih kaum milenial pelakunya, teman-teman, kayak gitu ya. Itu luar biasa paham sekarang itu, teman-teman. Jadi emang bersyukur kita berada di komunitas yang baik, komunitas Ecclesia Christi. Jadi itu melindungi kalian dari pengaruh dunia yang jahat seperti itu. Nah, terus kenapa kok orang-orang itu menganggap mahasiswa-mahasiswa menganggap dosa itu sebagai hal yang wajar. Orang rokok nggak apa-apa kayak gitu kan, yang lainnya rokok juga nggak apa-apa kok, minum-minuman nggak apa-apa, pergaulan bebas nggak apa. Kenapa kok mereka menganggap hal sebagai sesuatu yang wajar? Karena teman-teman mereka melakukannya kayak gitu kan, karena mereka menganggap sebagai sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukannya kayak gitu kan. Mereka tidak memiliki role model yang baik untuk hidup mereka, jadi mereka melakukannya. Toh teman-temanku yang melakukannya, berarti ini hal yang wajar dong kayak gitu kan. Nah, tapi itu adalah hal yang tidak benar, itu adalah hal yang sesat, karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dalam kekudusan, teman-teman, bukan hidup dalam dosa, seperti itu. Nah, lalu apa penyebab mereka itu melakukan hal itu? Mungkin teman-teman sudah tahu jawabannya ya, seperti itu. Dosa, teman-teman, penyebabnya ya. Dosa dalam diri kita. Dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa itu merambat ke seluruh umat manusia sehingga menyebabkan berbagai macam penyimpangan, hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kita akan membahas pengertian tentang dosa, teman-teman. Jadi kemarin Mas Andre berbicara tentang dosa, yaitu sebuah hutang, ya. Perumpamaannya yaitu tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya, pada rajanya, di Matius 18 ayat 23 sampai 25. Hamba itu berhutang 10.000 talenta dan harus membayarnya, gitu kan. Nah, itu sebagai dosa, sebagai hutang, ya. Nah, ada juga apa sih dosa itu, ya? Menurut pengertian yang lainnya, kita akan belajar pengertian sungguhnya dari dosa. Nah, dari ditinjau dari bahasa aslinya, dosa berasal dari bahasa Yunani, teman-teman, yaitu hamartia. Hamartia itu berarti meleset, miss the mark, kayak gitu kan, atau tidak tepat sasaran, atau sebuah kesalahan, error or mistaken, teman-teman. Jadi kalau analoginya, kalau misalnya panahan itu kan ada kayak sasarannya ya, itu meleset, tidak sampai ke targetnya, tidak sampai ke pusat sasarannya, jadi melenceng. Jadi pemanah itu melenceng, jadi nggak sampai ke targetnya, seperti itu, teman-teman. Atau saat menembak itu tidak tepat ke sasarannya, itu meleset, teman-teman. Nah, itu menurut dari etimologisnya ya, dari bahasa aslinya. Kalau dari Kamus Alkitab LAI tahun 1974, dosa adalah tindakan manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah, teman-teman. Jadi dosa di sini bersifat individual dan komunal, teman-teman. Individual artinya pribadi, dan juga komunal itu artinya banyak orang. Kalau individual misalnya Kain membunuh Habel, itu kan jelas dosa di kitab Kejadian. Kalau secara kelompok misalnya bangsa Israel yang membuat berhala lembu emas, kayak gitu kan, itu dosa secara komunal karena dilakukan secara kelompok. Nah, itu seperti itu, teman-teman, pengertian dosa menurut Alkitab. Lalu bagaimana menurut KBBI? KBBI, dosa adalah segala perbuatan yang melanggar hukum Allah atau hukum agama. Nah, jadi apa kesimpulannya dosa itu, teman-teman? Next. Bisa di next. Nah, dosa adalah sikap atau perilaku atau perbuatan yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan, teman-teman. Atau dengan kata lain, dosa adalah segala sikap, perilaku, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, teman-teman. Jadi dosa ini nggak hanya menyangkut perbuatan yang lahiriah, membunuh, berzina, mencuri, kayak gitu, tapi juga menyangkut batin kita, sikap hati kita di hadapan Allah. Karena itu Tuhan Yesus berkata saat Tuhan Yesus datang, ya gitu kan, saat Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus berkata bahwa jika kamu mengingini perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berzina dalam hatinya, teman-teman. Ya, jadi saat seorang laki-laki memandang perempuan, dan artinya saat laki-laki memandang perempuan dan ingin berhubungan seksual dengannya, itu sudah berzina dalam hati, teman-teman. Ya, jadi
itu berarti dosa sudah sampai ke urusan hati, dalam sikap hati, tidak hanya dari perbuatan-perbuatan lahiriah saja, teman-teman. Dan ini juga bisa diaplikasikan ke perempuan juga, tidak hanya laki-laki. Jadi saat Tuhan Yesus datang ke dunia, itu tuntutan kekudusan malah semakin tinggi, teman-teman. Tidak hanya perbuatan lahiriah dan membunuh dan berzina dan mencuri, tapi juga menyangkut aspek batin juga. Makanya kita harus benar-benar, jika mengaku orang percaya, benar-benar menjaga hati kita. Apakah hati kita Tuhan dapati berkenan di hadapannya atau tidak, gitu kan? Setiap pikiran kita, hati kita, apakah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena dosa ini adalah suatu hal yang dibenci Allah, gitu kan? Maka Allah sangat membenci para pendosa. Allah sangat membenci dosa itu. Tetapi Allah mengasihi pendosa itu, teman-teman, ya. Lalu apa sih upah dosa itu bagi para pendosa itu? Bisa di next. Ada upah dosa bagi mereka yang jatuh dalam dosa, mereka yang pendosa, teman-teman. Termasuk bagi kita juga, karena kita adalah pendosa sebenarnya, teman-teman. Nah, dalam Roma 6 ayat 23, Alkitab berkata dengan tegas bahwa upah dosa ialah maut, teman-teman. Nah, apa sih arti maut di sini, teman-teman? Ya, arti maut di sini dalam bahasa aslinya yaitu thanatos, teman-teman. Artinya keterpisahan dari Allah, teman-teman. Keterpisahan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Atau juga bisa diterjemahkan kebinasaan abadi. Dan saya suka versi Inggrisnya ya, ini yaitu the miserable state of the wicked dead in the hell. Artinya yaitu keadaan yang menyedihkan dari kematian orang yang berada di neraka. Jadi itu menggambarkan sebuah siksaan yang begitu pedihnya, siksaan yang begitu luar biasa menyakitkan sehingga tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Nah, di kitab Injil Tuhan Yesus menggambarkan neraka itu seperti di sana ularnya tidak akan mati dan terdapat retak dan kertak gigi. Itu itu sebenarnya adalah gambaran, teman-teman, bahwa itu kondisi neraka di mana sangat menyedihkan, penyiksaan yang tiada henti, yang tiada akhirnya. Nah, lantas apakah ada harapan untuk para pendosa ini, teman-teman? Bisa di next. Apakah ada harapan, ya, jaminan untuk para pendosa ini, termasuk kita juga yang telah jatuh dalam dosa? Oke, bisa di next. Nah, puji Tuhannya, teman-teman, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus rela mati bagi kita. Dia rela bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman. Ya, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Artinya apa, teman-teman? Jadi saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus seluruh dosa umat manusia, tidak hanya golongan tertentu saja, tidak hanya orang Kristen saja, tidak hanya orang percaya saja, tapi seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi dosa manusia pertama di muka bumi sampai manusia terakhir di muka bumi, Tuhan sudah tebus semuanya. Sudah selesai. Saat Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya dosa sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib, sudah selesai, finish, ya. Dan artinya dosa kita di masa lampau, dosa kita di masa sekarang, dosa kita di masa depan sudah diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman, ya. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa, teman-teman. Nah, itulah adalah salah satu sifat Allah yang Maha Pengampun, teman-teman. Wah, berarti kan Tuhan Maha Pengampun ya, Kak. Berarti kita boleh seenaknya dong berbuat dosa. Nah, itu bukan berarti begitu juga, teman-teman, ya. Kita menjadi kepunyaannya, teman-teman. Kita dituntut, dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, teman-teman, ya. Kudusan, artinya apa? Dalam kekudusan artinya kita meneladani gaya hidup Tuhan Yesus Kristus saat berada di muka bumi ini. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi, itu menjadi kita yang percaya Tuhan Yesus, kita yang menerima Yesus, itu mendapat tuntutan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak percaya Yesus, teman-teman, seperti itu, ya. Jadi kita harus mencapai standar kekudusan yang Allah tetapkan bagi hidup kita, teman-teman, yaitu serupa seperti Yesus, teman-teman. Nah, bisa di next. Itu adalah makna kematian Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Yaitu supaya dia menanggung dosa-dosa kita dan juga supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal bersamanya di kerajaan surga. Itu adalah makna kematian Tuhan Yesus Kristus.
Dan kemudian apa juga sih makna kebangkitannya dalam hidup kita? Dalam hidup kita sebagai orang percaya, bisa di next. Nah, jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu menandakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu adalah mendeklarasikan kepada dunia bahwa ia telah berkuasa atas alam maut, ya. Jadi ia mendeklarasikan bahwa ia telah berkuasa atas maut. Dan saat ia bangkit dari maut, itu berarti kita juga yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan dalam Korintus bahwa saat di akhir zaman nanti orang kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan, teman-teman, saat bunyi sangkakala itu, teman-teman. Jadi saat bunyi sangkakala semua orang akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dibangkitkan bersama orang-orang percaya lainnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Nah, seharusnya kebangkitannya juga, kebangkitan dan kematiannya ini menjadi harapan, ya, dasar bagi kita untuk apa ya? Untuk jadi inspirasi bagi hidup kita. Kita mati bagi dosa kita, dan kebangkitannya itu juga jadi inspirasi supaya kita bangkit dari kejatuhan kita, bangkit dari kegagalan kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi apa sih makna dari kebangkitan Tuhan Yesus itu dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Seperti itu. Jadi next. Apa sih makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Jadi sebagaimana Tuhan Yesus telah bangkit dalam hidup kita, kita pun juga harus bangkit dari dosa-dosa kita dan kegagalan kita, seperti itu, kejatuhan kita. Kayak gitu. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk hidup dalam kekudusan, bukan hidup dalam kecemaran, bukan hidup dalam dosa. Lantas apa saja hal-hal yang bisa kita pelajari dari makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Next. Yang pertama, momentum pertobatan, teman-teman. Bertobat, repent, pertobatan berasal dari bahasa asli metanoia, artinya perubahan pikiran yang mengakibatkan perubahan sifat, karakter, dan kepribadian yang menuntun pada perubahan hidup, teman-teman. Jadi pertobatan itu diawali dari perubahan pikiran kita yang diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan, yang akhirnya kita bisa menjadi manusia yang baru. Lantas apa sih inti pertobatan? Bagaimana kita bertobat dengan benar itu? Seperti apa itu? Jadi next. Kita berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Langkah pertama, saudara-saudara, itu kita mengaku dosa kita. Kita dengan kerendahan hati itu saat berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Maka ini juga menjadi perenungan ya bagi teman-teman ya. Akuilah dosa kalian di hadapan Tuhan. Apa dosa yang masih kalian sembunyikan? Belum kalian akui kepada Tuhan. Oh, mungkin ada teman-teman yang berkata-kata kasar kepada samanya. Kalian tak sadar perkataan kalian melukai sama kalian. Kalian mendukakan hati Tuhan dengan perkataan kalian. Atau kalian yang mungkin ada yang lari dari pelayanan, padahal di situ kalian bisa melayani Tuhan, ya. Atau mungkin kalian tidak bertanggung jawab dalam studi kalian mendapat hasil yang buruk dalam studi kalian, kita akui dosa-dosa kalian. Oh, mungkin juga ada teman-teman yang sudah pelayanan tapi ada juga yang membicarakan kejelekan teman-temannya, menggosip teman-teman. Kita akui dosa kalian di hadapan Tuhan. Mungkin juga ada teman-teman yang masih hidup dalam kecemaran, kalian pacaran tidak sehat, teman-teman, melakukan hal yang tidak patut sebelum waktunya. Kalian bertobat, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata saat kita mengaku dosa kita, Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya dia melupakan dosa-dosa kita, mengampuni dan juga memulihkan dosa-dosa kita, teman-teman. Ya. Mungkin kalian teman-teman bisa menunda. Wah, besok bisa ada waktu, Kak. Besok bisa ada waktu, Kak, bertobat, Kak. Besok ada waktu. Tapi teman-teman, kebenarannya ini bisa jadi hari yang terakhir, teman-teman, ya. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kemarin saya melihat di berita cnnnews.com ada bocah berusia 6 tahun yang meninggal, teman-teman, karena tertabrak kereta. Ya. Jadi saat
dia main bola di lapangan sama teman-temannya, bolanya itu keluar dari lapangan itu ke rel, habis itu langsung tabrak. Usia 6 tahun, sangat belia teman-teman. Ya, itu menandakan bahwa maut tidak mengenal usia teman-teman ya. Hari ini bisa menjadi hari bersejarah kalian teman-teman. Saat persekutuan ini, akui. Mungkin kalian malu, mungkin kalian bisa mengakui kepada pemimpin kelompok kalian, orang yang lebih dewasa rohani, pendeta kalian, apa sih dosa yang masih belenggu itu, Bu? Ya, pasti ada gejala-gejalanya. Kalian pasti tidak damai sejahtera dalam hati kalian. Kalian merasa ada sesuatu yang salah ini, sesuatu yang salah dalam hatiku. Apa ini Tuhan? Itu yang adalah teguran Roh Kudus teman-teman yang menyebabkan tidak sejahtera. Segera akuilah dosa kalian teman-teman di hadapan Tuhan. Selanjutnya, next. Nah, apa sih artinya mengaku dosa? Mengaku dosa tidak berarti kita hanya mengaku kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, tetapi apa nih? Nah, jadi mengaku dosa itu tidak hanya menyebutkan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Oh, misalnya Tuhan, dosaku A, B, C, D, E, F, G, H, I. Habis itu udah lupa, masih tetap hidup dalam dosa lagi. Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi, saat kita mengaku dosa kita tuh bertekad untuk tidak melakukannya lagi, teman-teman. Jadi, kita tuh bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Misalnya dosa, aku berkata-kata kasar. Aku bertekad untuk tidak lagi berkata-kata kasar. Menjaga setiap kata dari mulutku. Setiap kata dari mulutku jangan sampai ada yang melukai sesama, apalagi mendukakan hati Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu butuh perjuangan, teman-teman. Butuh tekad gairah yang keras. Tapi bisa, teman-teman ya. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara untuk menang atas pencobaan, teman-teman. Jadi mengaku dosa tidak hanya sekedar mengaku saja dosa-dosa kita, tapi disertai dengan tekad kita mau berubah atau tidak. Karena itu saat Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang berzinah, ya, ahli-ahli Taurat berkata, Tuhan, dia sudah tertangkap berzinah, dihukum Musa dia harus dirajam, seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan dia dari rajaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya. Dan apa katanya pada wanita yang berzinah itu? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, teman-teman. Sekaranglah waktunya, teman-teman. Bisa jadi mungkin ini adalah hari yang terakhir dalam hidup kita. Karena belum tentu kita bertemu dengan hari esok, teman-teman. Ini menjadi kesempatan terakhir di hidup kita. Karena itu saya mendorong teman-teman untuk juga mengakui, kayak gitu kan. Ya, kita bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan yang akan melayakkan kita untuk berhadapan dengannya. Selanjutnya kita akan berdoa. Selanjutnya kita akan membahas juga apa saja momentum selanjutnya dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini. Bisa di next. Itu momentum perubahan, teman-teman. Inilah yang menjadi inti dari PU kali ini, perubahan hidup. Semuanya baru, teman-teman. Dan seperti saya singgung tadi, metanoia yaitu berarti perubahan hidup, perubahan karakter. Yang karena kebenaran firman Tuhan itulah yang mengubahnya, teman-teman. Nah, apa sih perubahan itu? Seperti itu, bisa di next. Ya, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Konteks dalam perikop ini yaitu Paulus menekankan kepada jemaat Korintus untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya, teman-teman. Jadi yang ciptaan baru ini artinya adalah kita yang telah ditebus. Kita yang telah menerima Yesus, kita dipanggil untuk menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Dan yang lama ini adalah kebiasaan-kebiasaan lama, teman-teman. Apa kebiasaan-kebiasaan lama, teman-teman? Ya, apa kebiasaan lama-lama, teman-teman? Kalian tahu jawabannya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa bertanggung jawab dalam studi, mendapat hasil yang buruk. Di semester ini, perbaikilah seperti itu. Perbaiki, bertekad dalam hati, mau memberikan yang terbaik. Jadikan kuliah sebagai pelayanan, seperti itu. Kalau bisa mendapat beasiswa supaya meringankan beban orang tua. Karena ada teman-teman yang berkata-kata kasar, kata-kata kalian melukai sama kalian. Mendukakan hati Tuhan. Sekarang jadi perubahan hidup kalian, teman-teman. Momentum perubahan. Untuk meninggalkan sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan lama dari teman-teman. Kata-kata kalian jadi berkat. Kata-kata kalian jadi penuh damai sejahtera. Kata-kata kalian membangun. Dan semua orang yang mendengarnya dapat diberkati, teman-teman, oleh perkataan kalian.
dan selanjutnya kita bisa belajar juga, ya. Susah kok kayak gitu kan, berubah susah kayak gitu kan, susah berubah, ini kebiasaan lamaku. Tapi Alkitab memberikan contoh yang sangat baik teman-teman, ya, yaitu dari teladan Rasul Paulus teman-teman. Kita tahu masa lalu Rasul Paulus apa? Dia penganiaya jemaat Kristen, dia membunuh orang-orang Kristen teman-teman, ya. Dia sangat giat mengejar orang-orang Kristen, dibunuh kayak gitu. Tapi saat dia menerima Yesus, saat dia bertemu Yesus, ada perubahan 180 derajat dalam hidupnya diubahkan, dia memberitakan kabar baik ke penjuru dunia, dia rela bahkan di akhir hidupnya dia mati menjadi martir teman-teman. Itulah adalah perubahan hidup yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus, dan saya percaya Rasul Paulus pasti akan berubah, ya, berubahnya melalui proses perubahan teman-teman. Dan itu juga melalui proses perubahan, jadi tidak hanya terjadi satu hari, tidak jadi satu bulan, tapi proses panjang hidup kalian teman-teman. Dan di sini yang dibutuhkan adalah tekad teman-teman untuk mau mengenakan manusia baru, karena dikatakan di sini adalah kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karakter-karakter kita, karakter-karakter Kristus, kebaikan, kemurahan, kudusan, dan juga hal-hal yang baik lainnya teman-teman. Itulah dalam hal perubahan teman-teman. Ya, mungkin kalian ingin punya impian besar, ingin merubah bangsa kalian, ingin merubah lingkungan kalian. Namun ada kata bijak yang berkata kita harus mengubah dari diri kita sendiri teman-teman. Kita berubah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dan saat teman-teman berubah, kalian bisa merubah teman-teman kalian, keluarga kalian, ya, lingkungan kalian, bahkan fakultas kalian. Itu hal yang luar biasa teman-teman, ya. Kita bisa berdampak bagi sama kita teman-teman. Dan karena itu diawali dari perubahan diri kita sendiri teman-teman. Dan selanjutnya kita akan belajar lagi apa sih momentum selanjutnya dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, momentum kebangkitan teman-teman, ya. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus telah bangkit dan menang atas alam maut, demikian juga kita diberi kuasa juga untuk bangkit dari dosa kita, bangkit dari kegagalan kita, dari kejatuhan kita. Lalu apa sih? Bagaimana cara kita supaya bangkit dari kejatuhan kita? Seperti itu. Bisa di next. Nah, dalam surat kepada jemaat Efesus, surat Efesus pasal 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan berjaya atas kamu. Kata kunci di sini adalah bangkitlah, dan Kristus akan berjaya di atas kamu. Apa sih artinya bangkit dan berjaya itu? Rise and shine itu kita akan belajar sama-sama. Bisa di next. Saya mengambil bahan dari tafsiran Alkitab Matthew Henry untuk membantu pemahaman kita dari Matthew Henry Commentary. Jadi, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Merujuk pada Allah menghendaki kita supaya dapat meninggalkan dosa-dosa kita sepenuhnya teman-teman, ya, sepenuhnya. Jadi sekali lagi saya ulang, artinya kita benar-benar meninggalkan dosa-dosa kita, kayak itu. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah lepas, kayak gitu kan, lepas dari misalnya tidak berkata-kata kasar, tidak merokok. Teman-teman yang dulu yang merokok sekarang tidak merokok, seperti itu. Jangan sekali coba-coba lagi teman-teman, jangan sekali-kali coba lagi, ya, seperti itu. Jangan sampai kita menoleh ke belakang, seperti itu. Karena saat kita berkompromi, maka dosa itu akan mengikat kita. Karena sifat dosa itu adalah mengikat kita teman-teman. Kalian harus berkata tegas kepada dosa itu, katakan tidak pada dosa itu, ya. Ya, saya beberapa kali ya, karena ada teman-teman saya yang merokok kayak gitu kan ditawari, Noel yang merokok enak loh kayak gitu kan, enak kayak gitu kan, rokok kayak gitu kan bisa ngilangin stres. Tapi saya dengan tegas berkata tidak, karena itu adalah dosa, karena itu adalah
merusak bait Allah, jadi seperti itu. Dan saya pun juga itu kan menasihati mereka seperti itu supaya jangan merokok lagi kayak gitu, seperti itu sih. Dan ya mungkin ada teman-teman yang juga mengalami pengalaman seperti saya kayak gitu kan, dan teman-teman itu bisa belajar bahwa jangan sekali-kali mencoba apapun hal yang membuat kita pada dosa, entah rokok, berkata kasar, gosip, seks belum nikah kayak gitu kan, pacaran yang tidak kudus, katakan tidak ya. Sama seperti Yusuf saat menolak bujukan dari istri Potifar seperti itu. Tidak, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Allah? Ya, di dalam hati Yusuf saya percaya ada Tuhan hadir di sana. Tuhan menyertai kita. Dan saya percaya tuh Tuhan menyertai kita semua saat dalam pergumulan kita menghadapi dosa. Saya tidak tahu apa pergumulan dosa teman-teman. Saya percaya Tuhan beserta kalian dalam menghadapi pencobaan itu teman-teman. Dan juga teman-teman juga harus senantiasa berusaha untuk hidup dalam kekudusan teman-teman. Kudus di sini artinya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oh ya, mungkin hari ini kita bisa jatuh, kita bisa meleset, ya, kita bisa tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin dalam hal perkataan, oke, ampun, saya mengaku dosa Tuhan. Saya bertekad lagi untuk tidak melakukannya. Terus bangkit, jatuh bangkit lagi. Ini saya Roh Kudus akan menuntun kalian, teman-teman. Pantang menyerah, pasti bisa, teman. Jika Rasul Paulus saja bisa, mengikut Yesus bisa, kita pun juga seharusnya bisa lepas dari jeratan dosa. Ya, karena kita tidak mampu untuk melepaskannya sendiri, hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita, teman-teman. Selanjutnya, setelah bangkit kita bangkit, ya. Kita bangkit itu berarti selain kita bertobat sepenuhnya, tapi kita juga terus belajar hidup dalam kekudusan, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, apa yang dapat kita pelajari setelah kita bangkit? Bisa di next. Kristus percaya atas kamu, teman-teman. Di sini teman-teman dipanggil untuk menjadi terang dimanapun kalian berada. Apa arti terang di sini? Kita membimbing, ya. Kita membimbing teman-teman kita yang masih terjerat dalam dosa supaya mereka bisa lepas. Jadi kita tidak bersikap egois. Aku sudah dilepaskan, ya udah terserah mereka, urusan mereka. Tapi kita sini juga peduli kepada mereka yang berada dalam jerat dosa kayak gitu. Saya pun juga ada teman-teman yang merokok, saya ingatkan itu, jangan merokok, merusak kesehatan kayak gitu kan. Jangan merokok, jangan berkata-kata kasar kayak gitu kan. Saya mengingatkannya berapa kali kayak gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang seperti saya mengingatkan, terus melakukan, pantang menyerah. Kita harus berani, kita harus tegur jika ada yang salah, seperti itu teman-teman. Di sini Tuhan Yesus, Rasul Paulus ya, menekankan kepada kita supaya dapat membimbing sama kita, tidak egois kepada sama kita. Sebagaimana Tuhan Yesus pun sudah menyelamatkan kita. Mungkin ada teman-teman yang ada rekan kalian yang lari dari pelayanan, ajak untuk pelayanan. Ada yang mungkin undur dari kebaktian, kita bisa mengajaknya supaya jangan sampai lari dari pelayanan, jangan sampai nggak ke gereja. Itulah panggilan kita, karena kita terpanggil untuk jadi terang. Mungkin teman-teman tidak berkhotbah seperti saya tetapi teman-teman bisa menjadi terang dimanapun kalian berada. Kalian bisa menjadi terang di kelas kalian, di kampus kalian, di fakultas kalian, di keluarga kalian, di persekutuan kalian. Kalian bisa menjadi perubahan yang indah. Di situ kalian juga akan mempermuliakan Bapa di surga karena kalian melakukan kehendak-Nya. Dan orang-orang lain, ya, orang lain sekitar kalian akan memandang kalian. Kesaksian hidup kalian akan menjadi indah di hadapan Tuhan. Dan bahkan bagi orang-orang yang belum percaya, mereka juga akan mengenal siapa itu Yesus dalam hidup kalian. Akan memuliakan Bapa di surga saat melihat hidup kalian. Seperti itu teman-teman. Ya, akan saya tutup dengan sebuah quotes bagus yang menjadi penutup kita pada akhir PU pada malam hari ini. Bisa di next. Ya, ada quotes dari pendeta Billy Graham seperti itu, yang berkata, we can be convicted of sin, we can pray and confess our sin, we can repent, but the real test is our willingness to obey. Artinya adalah kita bisa merasa bersalah karena dosa-dosa kita. Kita bisa berdoa berulang kali, mengaku dosa kita berulang kali. Kita juga bisa bertobat berulang kali.
Tapi ujian sesungguhnya adalah apakah kita mau menuruti bujukan dosa atau menuruti kehendak Allah dalam hidup kita. Ya teman-teman, di dalam hari-hari kalian, di dalam hari-hari hidup kalian, kalian akan berhadapkan pada situasi yang membujuk kalian untuk berbuat dosa. Ya, entah itu dosa apapun itu, teman-teman pasti juga mengetahuinya. Namun situ adalah saat dimana kita, apakah kita mau mempermuliakan Allah atau kita terpikat dari dosa itu. Marilah kita belajar seperti teladan dari Yusuf, seperti itu teman-teman. Situ ada kesempatan dia bisa berzinah dengan istri Potifar, tapi dia berkata, tidak, kayak gitu. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan? Dia menjaga kudusannya, itu. Dia merasa karena Allah melihatnya, Allah menyertainya. Dan mungkin di sini kita tidak bisa melihat Allah secara nyata, tapi tanpa kita sadari ada CCTV yang tidak terlihat, ada mata yang tidak terlihat itu. Bapa di surga selalu melihat kita, teman-teman. Nanti teman-teman akan diuji, apakah itu tentang seks, tentang berkata-kata, tentang manajemen waktu kalian. Akan diuji, teman-teman. Apakah kita memilih untuk melakukan kehendak Allah atau melakukan dosa yang berakibat pada maut, kebinasaan abadi. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita. Kita merenung sejenak untuk berusaha kita untuk melihat apa saja dosa-dosa kita. Merenungkan dosa-dosa kita yang masih kita pergumulkan. Dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengundang teman-teman untuk mengambil waktu sejenak. Saya beri waktu 1 menit untuk merefleksikan apa saja dosa-dosa yang membuatmu tidak sejahtera, tidak nyaman, tidak damai, tidak berkenan di hadapan Allah. Saya beri waktu 1 menit untuk menjamkan waktu, untuk merefleksikan apa saja dosa-dosa yang kalian alami. Semua mata terpejam. Saat melakukan dosa mungkin kamu merasa nikmat, tapi di situ kamu melukai, saudara-saudara melukai hati Tuhan. Kita mendukakan hati Tuhan yang telah mati untuk kita. Biarlah malam ini menjadi malam yang bersejarah dalam hidup kita. Jatuh dalam dosa, ya. Apapun dosa itu, entah itu dalam perkataan, perbuatan, dalam pikiran sekalipun, karena Tuhan melihat sampai jauh dalam hati kita. Kalian saat ini bisa mungkin menceritakan kepada pemimpin kalian. Kalian bisa menceritakan kepada pemimpin KTB kalian, pemimpin PA kalian, pendeta, atau orang yang kalian anggap lebih dewasa rohani. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, saya undang untuk berdoa. Saya akan menutup khotbah ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada teman-teman. Biarlah malam ini menjadi malam yang bersejarah dalam hidup kami Tuhan. Kami mendeklarasikan Tuhan kebangkitan kami dari dosa-dosa. Kami tidak mau lagi meninggalkan manusia. Kami tidak mau lagi Tuhan terperangkap dalam dosa Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Dengan tekun dalam perlombaan iman Tuhan yang diwajibkan. Mengambil bagian dalam kekudusan ya Tuhan. Kau tahu Tuhan kelemahan kami sebagai manusia. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan mampukan kami dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Supaya kami tidak terjatuh dalam dosa. Kami sadar Tuhan, kapanpun dan dimanapun kami bisa jatuh dalam dosa. Tapi tolong kami Tuhan, supaya kami dapat sadar Tuhan, bahwa kami telah ditebus Tuhan. Dan hidup kami adalah milik-Mu, yang kami harus persembahkan kepada-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengasihi-Mu dengan segenap hidup kami ya Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kepala Gereja kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Baik, terima kasih teman-teman. Semoga memberkati firman saya. Jangan menyerah dalam perjuangan melawan pencobaan. God bless.